Saya ingin mau menggali sedikit Pak pengalaman Bapak sebagai guru akuntansi di SMK Sisi. Pada kesempatan ini saya ingin mengajak Pak Sarilan untuk ngobrol santai dulu lah siang hari ini ya. Bagaimana kabar Pak? Baik, sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Olahraga bersama. Lagi olahraga sekarang ya. Kebetulan juga sekarang kan lagi ini, lagi kelas meeting. Nah Pak, sebenarnya saya mau ngobrol dulu dengan Bapak tentang, kan di sini tuh ada 3 jurusan ya. SMK Sisi ada 3 jurusan, yaitu jurusan akuntansi, jurusan TKJ, teknik jaringan dan komputer, lalu kemudian jurusan TSM. Nah, saya ingin mau menggali sedikit Pak pengalaman Bapak sebagai guru akuntansi di SMK Sisi. Bagaimana sih perjalanannya sampai sekarang? Dari awal, apakah dari awal itu konsisten siswanya jumlahnya seperti itu, ataukah ada naik turunnya gitu? Ya, naik turun sih nggak begitu drastis gitu ya, tapi memang ya kadang-kadang agak banyak, ya banyaknya memang ya paling satu kelas paling mentok di 30 gitu ya, 30. Tapi memang waktu itu sempat ada satu angkatan yang mendekati 30 karena waktu itu kebetulan uang sumbangan di gedung ya, istilahnya waktu itu gratis. Jadi memang dalam rangka promosi, lalu kemudian satu angkatan itu dipromosikan uang gedungnya gratis, artinya tidak perlu bayar uang gedung gitu waktu itu ya gitu. Jadi agak-agak banyak waktu itu, jadi lumayan sih. Dan itu sudah sempat menikmati gedung ini, jadi sudah ada bangunan ini, udah pindah ke sini. Jadi ada kebetulan waktu itu SD Asisi 2 muridnya susut gitu, lalu kemudian pindah ke gedung SMP, lalu kemudian 4 tahun kan SD 2 ditutup, lalu kemudian ini ada gedung kosong gitu. Jadi ini kemudian SMK yang semula masuk sore bisa masuk pagi semuanya di sini. Itu waktu itu sejak tahun berapa itu sudah jurusan sekretaris tadi itu sudah tidak ada lagi di SMK Sisi? Saya lupa tahunnya persis, tapi mungkin di awal-awal 2000-an ya, 2004 2005 kalau saya sudah lama juga ya. Itu artinya itu sudah ditutup, dan kemudian mencoba untuk membuka program studi baru itu TKJ itu kan baru kemudian TSM kan juga baru sekian tahun, 4 tahun 5 tahun yang lalu kan gitu. Berarti yang guru sudah sejak tahun 96 itu di SMK Sisi hanya Bapak ya, berarti yang terlama lah. Yang masih mungkin. Iya, karena waktu itu kan SMK Sisi kan melibatkan beberapa guru dari unit lain yang karena waktu itu apalagi kalau masih masuk sore ya, waktu itu jadi ada guru SMP-nya, ada guru SD-nya, ada guru SMA-nya gitu untuk mengisi itu, dan ada beberapa orang guru dari SMK Tarakanita yang di Pulau Raya itu waktu itu juga bantu ke sini. Juga mengajar ke sini. Ya betul. Nah ketika masuk pagi ya memang kemudian ya harus merekrut guru-guru yang betul-betul bisa full di SMK. Jadi guru-guru dari unit lain pun juga hanya membantu sedikit gitu, karena jam kerjanya kan bersamaan gitu waktu itu ya gitu. Ya, kalau menurut saya sih Pak, melihat perjalanan itu kan tahun 96 tapi jurusan akuntansi itu tetap ada, itu kan sebuah prestasi menurut saya, sebuah perjuangan di mana orang datang ke SMK Sisi mengalami suasananya dan juga merasa nyaman ada di sini. Tadi Bapak ceritakan itu tadi ya, soal jumlah siswa itu selalu naik turun. Mungkin juga ya Pak, orang itu masuk ke sini itu karena mereka tidak tahu bahwa di SMA di sekolah Sisi ini sebenarnya ada jurusan ada sekolah SMK-nya, kan lebih menonjolnya SMA gitu kan. Beberapa orang yang mungkin bahkan tinggal di dekat-dekat Menteng Dalam ini pun juga kadang-kadang nggak tahu gitu kalau di sini ada SMK Sisi gitu. Tapi memang kalaupun ada orang-orang yang yang lulusan SMP itu mungkin juga melihatnya bahwa satu sekarang apalagi ya negeri kan gratis gitu ya, negeri gratis. Itu persaingan. Dulu ketika belum gratis pun bahwa kita dilihatnya sekolah berlabel agama, dan kalaupun udah berlabel agama Kristen Katolik itu biasanya kesannya mahal. Nah itu makanya sebenarnya beberapa orang yang sebenarnya masih mengidolakan sekolah Kristen Katolik karena disiplinannya sebenarnya masih mau ya, tapi hanya karena kebetulan tantangannya adalah DKI sekolah gratis, nah, itu menjadi sesuatu yang tantangan besar untuk sekolah-sekolah
swasta ya, apalagi swasta Kristen Katolik ya, lalu karena masih tetap berlabel bahwa itu pasti SPP agak mahal gitu dibandingkan dengan swasta yang umum atau swasta yang dari non Kristen Katolik itu kan selama ini kan kita punya pesaing ya, anggap aja gitu, SMK yang dekat-dekat SMK itu SPP-nya untuk yang sama-sama swasta itu murah gitu loh, murah gitu. Nah gitu. Tapi menurut saya sih, Pak, semuanya itu kan selalu berimbang pada ini kualitas sekolahnya juga kan. Bahwa di sini sangat konsisten soal kedisiplinannya, lalu karakter anak juga akan terbentuk ya. Sebenarnya itu yang perlu disadari oleh para orang tua sebenarnya, bahwa jangan melihat mahal sekolahnya, tapi bagaimana proses dinamika pendampingan belajarnya di dalam gitu. Ya itu kan memang dari sekian banyak orang tua kan hanya sedikit ya memang memiliki kesadaran itu ya. Yang penting bahwa anak saya bisa sekolah lah gitu kan, juga banyak orang itu sekolah lalu kemudian gratis, itu aja yang mereka itu, karena memang kondisi ekonomi orang tua kan mayoritas yang juga sekolah di sini pun juga menengah ke bawah kan sebenarnya gitu kan. Jadi itu menjadi tantangan kita juga. Jadi artinya setiap tahun kita promosi pun juga gencar, setiap apapun juga memang ya agak tantangannya susah itu ya. Itu untuk mendapatkan. Tapi itu tadi ya. Sebenarnya orang harus memahami juga. Kalau misalnya orang mau mencari sekolah yang strategis, sebenarnya di SMK sini letaknya sangat strategis, bisa dijangkau dari mana-mana, kan? Dan tidak jauh dari jalan raya sebenarnya gitu kan, dan tempat terbukanya banyak. Di sekitar sini kan juga banyak maksudnya tempat nongkrong kalau misalnya anak-anak, bisa diakses. Mudah diakses. Artinya transportasi juga sebenarnya juga mudah ya, apalagi sekarang ini artinya bahwa untuk strategis dari lokasi itu tidak rawan banjir juga enggak gitu ya, rawan tawuran juga sepertinya juga tidak, seperti itu ya. Artinya sebenarnya ya aman banget gitu, tapi ya apalagi kita mempromosikan ke khalayak ramai ini yang bagaimana supaya orang juga paham gitu kan. Sebenarnya itu tadi ya, butuh pemahaman dari orang tua itu ya, bahwa menyekolahkan anak itu jangan hanya cari murahnya saja, tetapi bagaimana proses pendampingannya di sekolah tersebut. Kan di sini sangat menekankan karakter itu ya, saya berkesan sekali sih soal pembentukan karakter anak. Gitu. Nah, kemudian Pak, saya mau menggali tentang akuntansi sih. Kan kita tahu bahwa di Jakarta itu setiap sekolah, khususnya SMK itu pasti banyak sekali yang punya jurusan akuntansi. Nah, coba Bapak cerita sedikit apa kira-kira yang unik dari jurusan akuntansi di SMK Sisi? Ya, prinsipnya akuntansi, orang yang kemudian punya keahlian akuntansi prinsipnya kan dibutuhkan oleh semua kantor, semua lembaga, semua usaha, mau kecil mau besar ya. Jadi prinsipnya di level paling bawah sampai ke atas itu kita butuh lah namanya orang yang punya keahlian di bidang akuntansi gitu ya, untuk menangani terutama keuangan di perusahaan itu kan gitu. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mengenai peluang kerja sebenarnya juga tetap ada itu dan besar gitu. Jadi yang menjadi tantangan kita yaitu karena memang kita akhirnya punya banyak saingan di sekitar SMK Sisi ini kan gitu kan. Jadi memang nanti akhirnya bahwa orang-orang yang mau masuk ke program studi akuntansi ini kan sebenarnya harus punya basic, orang itu memang suka ke angka hitung-hitungan walaupun tidak harus mahir, karena kita dalam proses pembelajaran kan juga dibantu dengan kalkulator gitu. Tapi peran dari orang yang punya keahlian akuntansi ini yang sungguh luar biasa di setiap perusahaan gitu. Jadi memang betul-betul dibutuhkan, dan bahkan satu perusahaan pun bisa membutuhkan lebih dari 2-3 orang ya gitu. Apalagi kalau semakin besar perusahaan kan pasti butuh orang yang ahli di bidang akuntansi itu semakin banyak gitu. Dan SMK ini kan juga akuntansi ya, artinya juga tidak menutup kemungkinan orang lulus SMK akuntansi lalu kemudian harus selalu bekerja, tidak ada peluang untuk kuliah gitu. Tapi artinya bahwa untuk kuliah pun saya pikir kalau kita ambil program studi yang sama dengan akuntansi akan lebih enak gitu. Nanti di paling tidak bisa tahun kedua bahkan tahun ketiga pun juga materi-materi pembelajaran di kuliah hampir sama dengan yang kita dapatkan di SLTA di SMK gitu. Jadi saya pikir
kalau dari segi ekonomi lalu orang tuanya mampu lulus SMK juga masih bisa ambil program studi akuntansi lah, manajemen, pajak, keuangan itu masih sejalur dan ya saya linear kira, lagi ya. Iya, linear banget dan pasti lancar gitu. Gitu. Ya memang itu tadi ya, apa namanya jurusan akuntansi itu kan ya kalau di dunia kerja itu sangat dibutuhkan. Dan memang apalagi Bapak tadi cerita Bapak sudah mengajar sejak tahun 96, tentu banyak anak-anak yang sudah sudah didamping oleh Bapak dan sudah terjun langsung di dunia kerja. Dan saya pernah dengar tuh Pak bahwa SMK Sisi sebenarnya itu bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan besar. Maksudnya setiap anak yang tamat dari sini ya akan diarahkan untuk terjun untuk masuk di dunia kerja itu tadi di perusahaan-perusahaan itu. Apakah bagaimana itu Pak? Apakah itu benar? Ya kan gini bahwa SMK itu kan mempersiapkan anak selama 3 tahun untuk kemudian sebenarnya prinsipnya untuk siap bekerja. Jadi ya kita berusaha untuk di selama 3 tahun itu kita dampingi supaya betul-betul nanti ketika lulus siap bekerja. Kalaupun hanya mandiri mencari sendiri juga saya kira sudah mumpuni lah ya punya kompetensi. Tapi ada hal tertentu jika memang nanti ada lowongan, ada informasi yang kemudian sekolah juga tahu kan bisa sekolah membantu untuk mengarahkan. Berarti sekolah selalu membantu selalu mendampingi sampai mereka terjun ke dunia kerja. Dan selama pembelajaran kan ada satu kegiatan yang memang unik hanya ada di SMK yaitu praktek kerja industri itu dan berapapun periodenya itu mau 3 bulan atau 6 bulan itu adalah satu usaha, satu upaya sekolah yang memang sesuai dengan kurikulum untuk lebih anak-anak itu lebih siap nanti ketika lulus dan kemudian kerja tidak canggung, tidak bingung apa yang harus dikerjakan. Nah, beberapa relasi perusahaan-perusahaan yang selama ini berkenan menerima anak untuk praktek kerja itulah yang kemudian juga memberikan kesempatan untuk anak-anak kita setelah lulus langsung terjun. Ya di situ. Tapi artinya ya tidak semuanya karena memang juga semuanya butuh proses dan pasti ada proses seleksi gitu ya. Maka anak-anak yang betul-betul punya kompetensi di bidang akuntansi dan memang kemudian di sana proses seleksinya oke lah lulus ya iya bisa di situ. Tapi kan artinya kita juga tidak bisa selalu memastikan bahwa semua perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah punya relasi untuk menerima anak praktek kerja pasti harus menerima gitu kan juga mereka juga pasti punya kualifikasi kan untuk proses itu. Jadi ya tergantung kadang-kadang juga nasib anak juga kan gitu. Tapi paling tidak kan sekolah sudah membantu membuka ruang kepada anak-anak membantu untuk masuk ke dunia kerja Apalagi anak yang prakarya sekarang kan itu kan mereka kerja di bidangnya, maksudnya praktek di bidangnya. Kan saya pernah dengar juga bahwa pernah juga terjadi mungkin bukan di kita ya di sekolah lain itu bahwa mereka prakerjanya tidak sesuai dengan jurusan mereka. Jadi intinya ya menjalankan praktek kerja aja, tapi tidak betul-betul mendalami ilmu yang mereka pelajari di sekolah. Ya kalau akuntansi adalah suatu pekerjaan yang sebenarnya resikonya besar. Resiko besar dalam arti bahwa semua informasi yang diolah yang ditangani oleh bagian akuntansi lebih banyak informasi yang sebenarnya rahasia untuk dipublikasi umum. Jadi memang kadang-kadang juga bisa jadi bahwa anak praktek kerja itu tidak selalu bahwa akan mengerjakan sesuatu yang berkaitan dengan kompetensinya terutama di bidang akuntansi itu. Nah, tapi yang jelas bahwa di prakerin apapun yang dikerjakan sebenarnya mau juga mendidik anak atau memberikan satu gambaran kalau di dunia kerja itu seperti itu ya seperti itu. Jadi artinya kita berrelasi dengan banyak orang, berkomunikasi, lalu etika di kantor seperti apa, lalu kemudian kita berkomunikasi dengan orang-orang yang lebih tua bagaimana, orang-orang yang punya jabatan bagaimana. Artinya nanti terlepas bahwa tugasnya apapun juga, tugasnya lalu tidak sesuai banget dengan kompetensinya, yang penting bahwa itu sebuah pengalaman yang harus disyukuri karena memang kadang-kadang banyak perusahaan yang mau menerima anak prakerin tapi mereka juga bingung mau memberikan penugasan selama 3 bulan atau 6 bulan itu. Jadi mereka juga bingung kadang-kadang mereka sebenarnya butuh kehadiran anak-anak prakerin tapi mereka juga tidak bisa menyediakan pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai gitu. Tapi ya puji Tuhan memang kita secara perlahan kita punya cara untuk menyeleksi bahwa tidak
tidak semua perusahaan lalu kemudian yang berkenan menerima lalu kita menempatkan anak di situ, ya memang pelan-pelan harus tidak hanya sekedar anak supaya punya pengalaman di sana, tapi juga syukur-syukur pengalaman yang memang sesuai dengan range-nya itu. Ya, jadi benar, memang biar ya. klop gitu ya gitu. Jadi tapi paling tidak tadi itu Pak, sekolah kan sudah punya relasi relasi untuk membantu mereka. Jadi kami prakteknya di sini dibantu betul sampai mereka terjun langsung di dunia kerja, pembentukan karakternya, lalu kemudian tadi Bapak ceritakan itu bagaimana kita menempatkan diri di dunia kerja itu, betul-betul dipelajari oleh mereka sendiri. Nah kemudian saya juga ingin mengetahui Pak, saya kan bukan orang akuntansi nih Pak, bukan orientasi ya, tapi saya ingin mengetahui apa sebenarnya yang dipelajari dalam bidang akuntansi. Mungkin teman-teman yang lagi bingung juga kan, jadi apa mereka mungkin bertanya apa yang kita pelajari di akuntansi itu, khususnya di SMK Sisi misalnya. Jadi akuntansi itu nanti lebih banyak mempelajari mengenai administrasi ya, administrasi kaitannya dengan pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi hampir ya prinsipnya bahwa semua perusahaan pasti ada kaitannya dengan keuangan gitu ya, keuangan untuk pengeluaran, penerimaan segala macam itu, lalu kemudian bagian akuntansi lah yang mengelola administrasinya. Jadi kalau perusahaan membeli barang, menjual barang, menyewa sesuatu atau menyewakan sesuatu, bayar gaji karyawan, bayar listrik, semuanya yang mengadministrasikan, yang punya catatan adalah bagian akuntansi dengan sebuah teori-teori yang ada, lalu kemudian kan prinsipnya di bagian akuntansi itu nanti mengelola keuangan dan kemudian pada akhir periode bisa setiap bulan, 2 bulan sekali, atau 6 bulan sekali, atau setahun sekali membuat report atau laporan, dan laporannya itu laporan yang sangat berguna bagi manajemen perusahaan itu untuk mengambil keputusan. Dan juga bahwa laporan itu namanya laporan keuangan itu nanti bisa dipublikasikan dan itu bisa dibaca oleh orang umum yang punya pengetahuan sama terkait dengan akuntansi. Jadi lebih banyak nanti memang kaitannya dengan uang ya, dengan uang. Jadi sebenarnya sesuatu yang menarik sebenarnya, tapi kalau kita punya basic ke angka gitu. Yang penting kita mencintai angka itu ya. Gitu. Jadi karena memang harus teliti juga satu angka saja yang salah pasti semua dan kalau nanti nulis lalu kemudian ada coretan sedikit pun juga lalu kemudian orang meragukan ini keabsahan kebenarannya dari data ini kan. Harus teliti betul ya. Teliti rapi gitu ya, rapi seperti itu, dan itu tadi tidak boleh ada coret-coretan sedikit pun ya. Kita bayangkan kalau kita menulis sebuah kwitansi ya, data di kwitansi lalu kemudian tulisannya ada coretannya, orang pasti akan ragu gitu. Apalagi kalau tapi ya itu tadi maksudnya Pak kan tamatan jurusan akuntansi itu pasti akan diserap di dunia kerja. Seharusnya kan? Pasti karena memang setiap kantor itu pasti membutuhkan bagian keuangannya itu, mengelola keuangannya itu. Jadi ya yang prinsipnya saja ya, anak-anak itu harus bisa mengikuti proses belajar itu dengan baik. Dan serius. Pasti akan diserapi kalau sekolah kejuruan kan berarti memang dipersiapkan betul. Ya, persiapkan mempunyai juru itu kan ahli. Jadi memang orang yang dipersiapkan untuk punya keahlian sesuai dengan pilihannya. Jadi kalau udah milih ya harusnya konsisten dan di situ. Tekun. Ya, itu dia. Itu. Ya, jadi baik. Terima kasih Pak ya. Lalu kemudian saya juga mungkin ada teman-teman tuh ya. Kalau saya sekolah di SMK Sisi itu bagaimana sih fasilitasnya kan? Orang kan pasti mempertimbangkan itu juga. Bagaimana fasilitasnya di sini? Nah, di SMK Sisi untuk jurusan akuntansi sendiri tuh apakah sudah punya lab sendiri kah atau bagaimana Pak? Ya gini, nanti prinsipnya Pak, akuntansi itu nanti kan kita belajar memang banyak manual manual beberapa. Porsi manualnya masih tetap banyak ya gitu. Tapi karena memang pekerjaan akuntansi secara manual itu mendasari orang untuk lebih paham itu. Nah, oleh karena hampir di perusahaan sekarang ini semuanya menggunakan komputerisasi gitu ya. Nah, kita juga ada lab komputer yang memang sudah disediakan support ke situ, karena memang bagaimanapun juga anak pasti harusnya nggak asing dengan penggunaan komputer, dan nanti ketika kerja walaupun selama ini prakteknya di sekolah itu banyak menggunakan kertas-kertas secara manual, tapi tetap bahwa itu kita persiapkan. Ya, kita persiapkan ada MyOp, ada Akurat gitu untuk program-program yang memang di perusahaanku juga dipakai gitu ya. Jadi program yang dipersiapkan untuk membantu
bagian akuntansi mengolah data, jadi datanya Menggunakan secara komputer. otomatis akan diolah menggunakan program Mayop, gitu, Mayop Mayop, namanya. Mayop, ya di akuntansi. Jadi komputerisasi akuntansi. Seperti itu. itu Jadi ya. tapi bahwa prinsipnya ketika anak dikenalkan dengan program Mayop, itu harusnya prinsipnya sudah tahu secara teori manualnya seperti apa, supaya nanti ketika terjadi kekeliruan, kesalahan atau apa di dalam prosesnya mengerjakan Mayop sudah tahu titik kayaknya di bagian ini. Nah itu nanti di dunia kerja pun juga seperti itu ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu ragu lah kalau misalnya masih bingung untuk memilih SMK ya. Itu tadi di SMK Sisi sudah disediakan fasilitasnya. Ya. Lalu kemudian ya tentunya didampingi oleh guru yang kompeten ya. Salah satunya Pak Sarlian ya. Coba bayangkan saja, Pak Sarlian sudah mengajar sejak tahun 96. Bayangkan ya. Sudah berapa tahun itu kalau dihitung gitu ya? 4 10 20 26 24 28 tahun itu setiap hari setiap tahun ya mendampingi anak-anak dalam bidang akuntansi. Jadi tidak perlu ragu lagi lah menurut saya Pak ya. Kalian akan berjumpa dengan Pak Sarlian nanti kalau misalnya memilih jurusan akuntansi di SMK Sisi ya. Lalu kemudian yang menarik sebenarnya itu kan jurusan ya. Tapi menurut saya sih Pak, anak-anak itu mau memilih sekolah di sebuah sekolah itu karena tempat nyaman di sana. Kalau menurut Bapak sekolah di sini nyaman nggak ya anak-anak itu? Satu yang jelas, suasananya maksudnya. Satu yang jelas bahwa kita selama ini kan juga menghargai anak, menerima anak, welcome ke anak, gitu, dekat ke anak karena memang kita diuntungkan dengan jumlah murid yang begitu banyak kan itu kan, jadi bisa betul-betul mengenal secara pribadi anak-anak, lalu kemudian tempat jajan juga banyak, lalu kemudian tempat terbuka juga banyak, artinya anak untuk perjumpaan dengan anak itu hampir apa ya? Artinya bahwa kita intensitas kita untuk ketemu sama anak juga sering. Nggak terbatas lah, terbatas. Lalu kemudian bahwa kita dalam banyak kegiatan juga melibatkan anak-anak gitu. Jadi anak-anak betul-betul kita kasih wadah betul ya untuk supaya mereka juga melatih dalam organisasi. Ya fasilitas saya pikir juga gedung juga standar lah, kita juga sudah punya ya paling apalagi ya kita punya cukup lengkap lah menurut saya di sini ya. Tapi ya menurut saya sih suasananya itu Pak di sini kan apalagi kita selalu disadarkan dengan visinya, visi misi itu ya. Be a brother for all, menjadi saudara bagi yang lain. Jadi semua anak itu dilatih untuk memiliki kesadaran bahwa dia harus mampu menjadi saudara bagi yang lain. Menurut saya itu semangat itu yang kemudian membuat orang nyaman. Jadi di sini juga tidak ada pembulian ya Pak ya. Puji Tuhan. Sangat dilarang untuk pembulian. Ya. Selalu didampingi anak supaya memiliki kesadaran untuk menghormati satu sama lain. Dan juga latar belakang gitu Pak ya. Latar belakang anaknya juga tidak hanya Katolik kan. Mungkin teman-teman masih ragu ya. Saya Muslim, ragu untuk memilih jurusan sekolah di SMK Sisi. Yang Muslim juga banyak. Di sini juga Muslim banyak loh ya. Hampir seimbang dengan Katolik. Bahkan Katolik sedikit. Lebih sedikit ya. Kristen juga beberapa. Ya, begitu dulu ya Pak. Baik. Terima kasih. So, yang terakhir Pak ya. Apa harapan maksudnya mungkin anak-anak yang masih ragu untuk memilih jurusannya atau untuk memilih sekolah di SMK Sisi. Ya, terakhir lah. Baik, silakan datang ke sekolah kami. Kami akan memberikan informasi lebih banyak lagi untuk meyakinkan teman-teman untuk memberikan pilihan ke SMK Sisi, dan kami siap untuk membantu memberikan informasi dan siap menyambut teman-teman kapan begitu ya teman-teman. Terima kasih banyak Pak Sarlian. Baik. Terima kasih banyak. Nanti kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Baik. Terima kasih. Okay.